Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman. Perkenalkan, di sini kami kelompok 5 akan menjelaskan sedikit materi pada mata kuliah Pancasila pada program studi Pendidikan IPA, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Riau. Yuk belajar bareng. Seperti yang kita ketahui teman-teman, bahwa Proklamasi 17 Agustus 1945 yang dibacakan oleh Bapak Insinyur Soekarno menandai lahirnya Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sementara itu, pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 merupakan mukadimah dari Konstitusi Indonesia yang menguraikan dasar-dasar filsafat dan tujuan dari negara Indonesia. Lalu, apa-apa saja sih hubungan antara Proklamasi 17 Agustus 1945 dengan pembukaan Undang-Undang Dasar 1945? Yuk kita simak. Yang pertama, manifestasi kemerdekaan. Proklamasi 17 Agustus 1945 adalah deklarasi resmi kemerdekaan Indonesia dari penjajahan. Sementara itu, pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 menguraikan visi dan misi yang ingin dicapai setelah kemerdekaan. Yang kedua, dasar konstitusional. Proklamasi 17 Agustus 1945 menjadi pijakan awal dalam penyusunan Undang-Undang Dasar 1945. Sementara itu, pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 mengukuhkan proklamasi sebagai dasar dan hukum negara yang menegaskan kemerdekaan dan kedaulatan bangsa Indonesia. Yang ketiga, filosofi dan tujuan negara. Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 mengandung nilai-nilai filosofi dan tujuan negara, seperti melindungi seluruh warga Indonesia, memajukan pendidikan, dan berkontribusi pada ketertiban dunia. Semua ini merupakan perwujudan semangat kemerdekaan pada proklamasi. Yang keempat, pengakuan Pancasila. Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 secara tegas mengakui Pancasila sebagai dasar negara Indonesia. Nilai-nilai Pancasila ini adalah hasil perjuangan yang dimulai dari proklamasi. Selanjutnya, yang terakhir, kontinuitas sejarah. Proklamasi adalah momen bersejarah yang membuka jalan menuju Undang-Undang Dasar 1945. Keduanya saling terkait dalam perjalanan sejarah perjuangan menuju kemerdekaan negara Indonesia. Baik, selanjutnya, hubungan Pancasila dengan pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Pancasila dan pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 memiliki hubungan yang sangat erat dan saling melengkapi. Pancasila merupakan dasar filsafat yang tercantum dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, khususnya pada alinea keempat. Hubungan ini dapat dilihat dari dua aspek, yaitu aspek yang pertama, yakni aspek formal. Aspek formal adalah aspek yang berkaitan dengan kedudukan, perumusan, dan pengesahan Pancasila dan pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 sebagai dasar negara dan konstitusi Indonesia. Dari aspek ini, hubungan Pancasila dan pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 adalah sebagai berikut. Yang pertama, Pancasila sebagai dasar negara. Pancasila secara resmi ditetapkan sebagai dasar negara dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Hal ini berarti semua aturan dan kebijakan berlandaskan pada nilai-nilai Pancasila. Nah, yang kedua, kedudukan yang bersifat tetap. Kedudukan Pancasila sebagai dasar negara bersifat kuat, tetap, dan tidak dapat diubah. Ini artinya, Pancasila menjadi landasan yang kuat bagi seluruh kehidupan berbangsa dan bernegara. Aspek yang kedua, yakni aspek material. Nah, aspek material ini adalah aspek yang berkaitan dengan isi, makna, dan implikasi Pancasila dan pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 sebagai dasar negara dan konstitusi Indonesia. Nah, dari aspek ini, hubungan Pancasila dan pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 adalah sebagai berikut. Pancasila sebagai ruh dan jiwa dari Undang-Undang Dasar 1945. Semua pasal dan aturan dalam Undang-Undang Dasar 1945 pada dasarnya merupakan penjabaran lebih lanjut dari nilai-nilai Pancasila yang terkandung dalam Pancasila. Kedua, Pancasila sebagai sumber nilai.
Nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila menjadi sumber dari segala peraturan perundang-undangan di Indonesia. Semua peraturan perundang-undangan harus sesuai dan tidak bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila. Jadi, hubungan Pancasila dengan pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 sangat erat dan saling melengkapi. Nah, di sini Pancasila sebagai dasar negara menjadi landasan bagi seluruh kehidupan berbangsa dan bernegara. Sedangkan pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 merupakan bentuk formal dari penerapan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan bernegara. Dengan memahami hubungan antara Pancasila dengan pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, dapat membuat kita lebih menghargai dan mengamalkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Penjabaran Pancasila dalam Undang-Undang Dasar 1945. Pancasila merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan karena di dalam sila-sila terdapat tempat yang tidak bisa dipisahkan dan dipindahkan. Penjabaran Pancasila pertama yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Sila ini mengandung makna toleransi dan kerukunan antara umat beragama. Pada pasal 29 ayat 1 dan 2 menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agama dan beribadah sesuai dengan kepercayaannya masing-masing. Penjabaran sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab, mengandung makna tentang persamaan hak dan kewajiban antara sesama manusia tanpa membedakan suku, ras, agama, dan jenis kelamin. Pada pasal 27 ayat 1 sampai 3 itu mengatur tentang persamaan kedudukan warga negara dalam hukum dan pemerintahan. Yang ketiga, penjabaran sila ketiga Persatuan Indonesia mengandung makna tentang persatuan dan kesatuan wilayah negara Indonesia yang terdiri dari berbagai pulau dan daerah. Pada pasal 1 ayat 1 dan 2 mengatur tentang bentuk negara Indonesia sebagai negara kesatuan yang berbentuk republik. Yang keempat, penjabaran sila keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, mengandung makna tentang penghargaan terhadap hak-hak politik rakyat seperti hak memilih dan dipilih dalam pemilu. Pada pasal 6A ayat 1 sampai 4 yang mengatur tentang syarat-syarat calon presiden dan wakil presiden. Yang kelima, penjabaran sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia mengandung makna tentang perlindungan dan pemenuhan hak-hak dasar rakyat seperti hak atas kesejahteraan dan hak pendidikan. Pada pasal 28D ayat 1 sampai 4 yang mengatur tentang hak setiap orang untuk mendapatkan perlindungan hukum yang sama di depan hukum. Materi selanjutnya adalah tentang implementasi Pancasila dalam pembuatan kebijakan negara. Pancasila adalah sebuah dasar dari visi kehidupan bangsa dan negara Indonesia. Implementasi Pancasila dalam kehidupan bermasyarakat pada hakikatnya merupakan suatu realisasi praktis untuk mencapai suatu tujuan bangsa. Nah, ada pun beberapa pengimplementasian Pancasila dalam berbagai bidang, yaitu dalam bidang politik, ekonomi, sosial dan budaya, dan pertahanan dan keamanan. Yang pertama adalah bidang politik. Pembangunan dan pengembangan bidang politik harus mendasarkan pada dasar ontologis manusia. Implementasi Pancasila dalam pendekatan kebijakan negara dalam bidang politik dituangkan dalam pasal 26, 27 ayat 1, dan pasal 28 ayat 2. Pasal-pasal tersebut dapat disimpulkan bahwa pembuatan kebijakan negara dalam bidang politik harus berdasar pada manusia yang merupakan subjek pendukung Pancasila. Karena itu, politiknya harus berdasar dengan merealisasikan harkat dan martabat manusia di dalamnya, agar sistem politik negara dapat menjamin hak-hak asasi manusia. Dengan kata lain, pembuatan kebijakan negara dalam bidang politik di Indonesia harus memperhatikan rakyat yang merupakan pemegang kekuasaan atau kedaulatan berada di tangan rakyat. Selain itu, sistem politik yang dikembangkan adalah sistem yang memperhatikan Pancasila sebagai dasar-dasar moral politik. Kedua, dalam bidang ekonomi. Di dalam dunia ilmu ekonomi terdapat istilah yang kuat yang menang, sehingga lazimnya pengembangan ekonomi mengarah pada persaingan bebas dan jarang mementingkan moralitas kemanusiaan.
Hal ini tidak sesuai dengan Pancasila yang lebih tertuju kepada ekonomi kerakyatan, yaitu ekonomi yang humanistik yang mendasarkan pada tujuan dan kesejahteraan rakyat secara luas. Pengembangan ekonomi bukan hanya mengejar pertumbuhan saja, melainkan demi kemanusiaan, demi kesejahteraan seluruh masyarakat. Maka, sistem ekonomi Indonesia mendasarkan atas kekeluargaan seluruh bangsa. Dalam bidang sosial dan budaya, implementasi Pancasila dalam pembuatan kebijakan negara dalam bidang sosial budaya mengandung pengertian bahawa nilai-nilai yang tumbuh dan berkembang dalam masyarakat Indonesia harus diwujudkan dalam proses pembangunan masyarakat dan kebudayaan di Indonesia. Pengembangan sosial budaya harus dilakukan dengan mengangkat nilai-nilai yang dimiliki bangsa Indonesia, iaitu nilai-nilai Pancasila. Dalam bidang pertahanan dan keamanan negara, implementasi Pancasila dalam pembuatan kebijakan negara pada bidang pertahanan dan keamanan harus diawali dengan kesadaran bahawa Indonesia adalah negara hukum. Pertahanan dan keamanan negara diatur dan dikembangkan menurut dasar kemanusiaan, bukan kekuasaan. Dengan kata lain, pertahanan dan keamanan Indonesia berbasis pada moralitas keamanan sehingga kebijakan yang terkait dengannya harus terhindar dari pelanggaran hak-hak asasi manusia.